Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah, pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid, dan RNA atau ribonukleik acid. Ini adalah inti sel. Asam nukleat, yang terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat bertanggung jawab pada masalah hereditas. Letak DNA ada di dalam kromosom. Kromosom tersusun atas benang-benang kromatin. Kromatin halus dan panjang. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang memengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Ketika ada ciri jenis cuping terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah. Sedangkan yang memiliki sifat cuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Karakteristik yang kalah, dalam fenomena ini karakter cuping melekat, disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G atau dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen, dalam hal ini yaitu gen G huruf besar dan gen G huruf kecil disebut alela. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid, sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N, sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya 23 kali 2, sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh, sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin.